Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan harian bersama saya, Romo Antoro. Hari Jumat, 14 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 10, ayat 16-23. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap bersemangat dan penuh sukacita. Kalau kita menyimak sabda Tuhan hari ini, ungkapan Yesus tentang perutusan seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala tampaknya lebih membuat orang merasa takut daripada memotivasi seseorang. Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya Yesus hendak menggambarkan situasi misi waktu itu, agar para murid-Nya sadar bahwa menjadi utusan juga berarti siap berkorban bagi orang lain. Kiranya titik poin ini yang digarisbawahi oleh Yesus, supaya para murid sadar, ingat, bahwa menjadi utusan siap untuk berkorban bagi orang lain. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana dengan diri kita? Anda, saya. Ada banyak hal yang perlu dikorbankan, terutama sikap ego terhadap Tuhan dan sesama dalam karya pelayanan kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, seperti yang sudah dipesankan supaya kita tidak khawatir. Aku siap sedia, dan aku mau menjadi utusannya. Padamu Tuhan
handalaku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kepadamu kau raih aku, kau buat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jualah yang aku pilih. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita dan orang-orang yang kita cintai, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.